Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10. Pada video kali ini Miss Lia akan membahas tentang latihan soal di bab 3, yaitu materi Electron Inside an Atom. Untuk soal yang pertama, the correct electron configuration for 21 scandium is, jadi di sini kalian diminta untuk mencari konfigurasi elektron dari scandium yang benar seperti apa. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, kalian harus ingat urutan pengisiannya, yaitu dari yang paling atas mengikuti anak panah. Jangan lupa angka 1 di sini, 2, 3, dan 4. Angka depan menunjukkan kulit, S, P, J, F itu subkulit, sedangkan pangkat-pangkat di sini adalah jumlah elektronnya. Yang dituliskan di sini adalah jumlah elektron maksimal. Maksimalnya S itu 2, tidak bisa lebih, boleh kurang. Nah, untuk versi singkatnya, kalian bisa menuliskan konfigurasi elektron singkat menggunakan gas mulia, yaitu helium, mengikat 2 elektron. Setelah helium nanti langsung ke 2S, setelah neon nanti langsung ke 3S, argon ke 4S, dan seterusnya. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang kita langsung ke scandium yang nomor atomnya 21. Nomor atomnya 21 ini berarti elektronnya juga sama, 21, karena atomnya masih netral. Jadi jumlah elektron sesuai dengan angka yang dituliskan di sini. Nah, di sini sudah dituliskan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron ini mengikuti anak panah, jadi dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, sampai 3D, tapi 3D nya cuma 1 karena jumlah elektronnya cuma 21. Jadi kalau kalian jumlah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1 yang ada di atas ini yang digunakan sebagai pangkat, itu hasilnya harus 21 sesuai dengan jumlah elektronnya. Nah, untuk versi singkatnya kalian bisa menyingkat dengan yang warnanya ungu ini. Karena scandium itu nomor atomnya 21, berarti bisa disingkat dengan atom yang di sini yang nomornya itu lebih kecil, yaitu bisa menggunakan argon. Kalau neon dan helium sebenarnya juga bisa, tapi terlalu jauh, biar nanti sisanya sedikit, jadi kita gunakan argon. Ini ada 18 elektron, setelah argon langsung ke 4S, jadi 18 nya sudah digantikan argon, langsung ke 4S2. Jadi di sini ada 2 elektron, 18 tambah 2, 20, tinggal satu lagi, berarti 3D nya 1, 4S2, 3D 1. Jadi setelah argon sama, akhirnya nanti di 3D 1. Cuma yang atas panjang, yang bawah versi disingkat. Kalau kita lihat di pilihan gandanya tadi, berarti yang sesuai adalah yang poin C. Lanjut ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini ada electron configuration of X2+. Jadi ini karena ada muatannya di atas, berarti ini adalah konfigurasi dari ion X2+. Konfigurasinya seperti ini. Nah, jangan lupa kalau ion itu berarti jumlah elektronnya sudah berubah, tidak sesuai dengan nomor atom. Nah, di soal ini ditanyakan atomic number, nomor atomnya si atom X itu. Untuk menentukan nomor atom berarti kita harus tahu jumlah elektron untuk atom netralnya versi si X ini. Jadi kalau yang versi bermuatan, yang ion, konfigurasinya itu 1S2, 2S2, 2P6, berarti ada 10 elektron, dari 2 tambah 2 tambah 6, hasilnya 10. Ion ini memiliki 10 elektron. Nah, si atomnya itu elektronnya berapa? Si atomnya elektronnya nanti bertambah, karena masih ingat ya, kalau ada ion X2+, itu artinya bahwa si X, si atomnya itu sebelumnya sudah melepaskan 2 elektron. Jadi ada atom, dia punya elektron sekian, dibuang 2. Setelah dibuang 2, jadilah ion positif. Jadi ion positif itu terjadi karena si atom melepas elektron. Karena atomnya itu melepas elektron, berarti sebelum menjadi ion X2+, elektronnya itu pasti lebih banyak.
lebih banyak 2, yaitu 12. Kenapa lebih banyak 2? Karena yang dibuang 2. Jadi sebelumnya 12 dibuang 2, tinggallah 10. Jadi jumlah elektron yang ada di sini, 10 elektron ini sudah berkurang 2. Sebelumnya jadi 12. Jadi atomic numbernya 12. Ingat-ingat kalau ion positif itu melepaskan elektron. Nah, untuk yang ketiga, valence electrons of magnesium and bromine are. Jadi ditanyakan elektron valensi. Valence elektron itu elektron di kulit terakhir. Jadi kita harus tahu konfigurasinya. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Untuk magnesium yang jumlahnya sorry 12 ya, 12 itu bisa disingkat dengan Na. Na-nya 10 sisa 2. Jadi setelah Na langsung 3S2. Nah, ini konfigurasi untuk magnesium 10 ditambah 2, 12. Valence elektronnya itu sesuai dengan elektron yang ada di kulit terakhir. Kalau disingkat seperti ini, yang di Na itu kulit dalam sudah tidak perlu kita perhatikan, yang kita lihat sisanya. Ini ada 3S2, berarti magnesium itu berakhir di kulit ketiga dengan jumlah elektronnya ada 2, berarti valen elektronnya 2. Sedangkan untuk bromin yang nomor atomnya 35, karena ini 35 berarti bisa disingkatnya dengan Ar. Argon ya, argon 18, lanjut ke 4S, 3D dan 4P sampai jumlahnya 35. 18 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 5, 35. Nah, valence elektronnya berapa? Ini karena ada banyak, kita cari dulu kulit terakhirnya bromin berapa ya? Ini ada angka 4, angka 3, dan angka 4. Karena yang paling gede itu 4, paling belakang ini 4 ya. Berarti bromin itu sudah diisi elektron sampai kulit keempat. Valence elektronnya adalah elektron yang ada di kulit keempat. Yang ada di kulit keempat itu berarti 4S juga ikut dan 4P, sehingga ada 2 dan 5. Di total menjadi 7, sehingga magnesium 2 dan bromin elektron di kulit terakhirnya atau valence elektronnya 7. Jawabannya yang A. Untuk yang selanjutnya nomor 4, the number of shell filled by electron in manganese 25 mn atom is. Jadi ditanyakan the number of shell. Shell itu kulit. Jadi jumlah kulit yang sudah diisi elektron di atom mangan, di atom mangan itu berapa? Kulitnya yang sudah diisi elektron itu sampai kulit ke berapa? Gitu. Nah, berarti kita harus buat konfigurasi elektronnya lagi. Konfigurasi elektronnya bisa disingkat atau yang panjang. Kalau yang disingkat berarti disingkat menggunakan AR. AR karena jumlahnya 18, masih sisa 7 ya, dari 25, sehingga 7 elektronnya dimasukkan ke 4S2 dan 3D. 5, 2 dan 5, 7 di sini. Nah, jadi setelah AR jangan lupa langsung ke sampingnya 4S. Laselnya atau kulit terakhirnya itu adalah kulit keempat, karena ini sudah diisi sampai kulit keempat, walaupun yang ditulis terakhir itu kulit ketiga, tapi yang paling terakhir secara posisi di dalam atom, lapisannya yang paling belakang itu adalah lapisan kulit keempat. Ini lapisan kulit ketiga, jadi yang 4. Jadi kalau ada 4 dan 3 kayak gini, ditanyain kulit terluarnya berapa, itu dari kulit terluarnya yang 4. Nah, ini the number of shell filled by electron, jumlah kulit yang sudah diisi oleh elektron di atom mangan itu adalah 4. Dan yang kelima, soal nomor 5, which of the following statement is consistent with the electron configuration
1s2, 2s2 sampai ini 4p2. Oke, jadi pernyataan pertama, there are 2 electron present in 4p orbital. Ini sama, cuma di subshell. Ini 4p shell. Nah, jadi kalian harus tahu 4p itu apa sih? 4p itu orbital, subshell, atau shell. Atau malah bukan tiga-tiganya, ini yang C dan E. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini pertanyaannya tadi. Untuk istilah orbital, orbital itu rumahnya si elektron ya. Rumahnya si elektron yang dalam hal ini kita gambar sebagai kotak. Jadi ini kotak-kotak di sini. Kalau misalnya 3s kotaknya 1, oh berarti orbitalnya 1 gitu. Jadi orbital itu kotak-kotaknya saja. 3D ada 5 jenis orbitalnya kayak gitu. Kalau 4P ini karena P berarti nanti ada 3 jenis orbitalnya. Kemudian kalau shell itu kulit itu angka depannya. Kalau misalnya ada 3s, 3p, 3d, ini sama-sama berada di satu kulit yang sama. 3s, 3p, 3d walaupun beda, ada S, P, D, tapi mereka masih di dalam satu kulit karena angka depannya sama-sama 3. Nah, untuk subshell itu subkulit, yaitu 3S saja, atau 3P saja, atau 3D saja. Nah, ini kalau 4P ini berarti subkulit karena P saja. Kalau misalnya 4S dan 4P ini berarti nanti baru shell. Kalau orbital cuma satu kotaknya saja. Berarti 4P pangkat 2, di sini ada 2 elektron G subshell. Jadi there are 2 electrons present in a 4p subshell. Jadi di subkulit ke-4p, subkulit P, ini ada 2 elektronnya. Kalau yang pernyataan A jelas salah ya, karena 4p-nya namanya orbital, 4p-nya initial juga salah. Nah, yang D ini salahnya di mana sih? There are 2 electrons present in the 4th shell. Di kulit keempat itu ada 2 elektron. Benar nggak? Kulit keempat. Ini 4s2, 3p. Jangan lupa ini sama-sama 4. Jadi mereka sama-sama di kulit keempat. Elektronnya bukan 2, tapi elektronnya ada 2 ditambah 2, yaitu 4. Kalau yang terakhir, there are 2 electrons present in the last shell. Last shell berarti kulit terakhir ya, kulit keempat tadi ya. Kulit keempat elektronnya bukan ada 2, tapi adanya 4. Jadi ini salah pernyataannya, angkanya yang salah. Kalau yang A dan C tadi, salahnya adalah di istilahnya. 4P itu bukan orbital, tapi karena ini P itu orbitalnya ada banyak, jadi bukan 4P orbital tapi 4P ini subshell yang D. Oke, lanjut yang ke-6. Yang ke-6, how many unpaired electrons are present in the orbital diagram for an atom whose electron configuration is seperti ini. Jadi ditanyakan how many unpaired electron. Unpaired electrons itu maksudnya elektron yang tidak berpasangan. Nah, bagaimana kita tahu elektronnya itu berpasangan atau tidak? Kita harus gambar, jadi digambar orbitalnya. How many unpaired electron dari konfigurasi 1s sampai 3g5. Nah, ini 4S-nya 1, 3G5 ini yang kemarin ikut pengecualian itu ya. 4S kan harusnya 2, tapi ini cuma diisi 1 karena 3G tidak boleh 4. Nanti bisa ditengok lagi. Nah, untuk 1S, S itu kotaknya ada 1 atau orbitalnya ada 1, pangkatnya 2, berarti isi elektronnya ada 2. Pertama naik dan yang kedua turun. Terus lanjut ke 2S, di 2S karena sama-sama S, ini S dan ini juga S, berarti kotaknya masih sama-sama 1. Elektronnya juga 2. Pertama naik, yang kedua digambar turun. Yang lanjutnya ada 2P. P itu orbitalnya ada 3. Elektronnya ada 6, digambar sendiri-sendiri dulu baru berpasangan.
urutan menggambarnya ini penting sekali ya, jangan sampai salah. 3S masih S berarti kotaknya juga 1, elektronnya 2. 3B masih sama-sama P berarti kotaknya ada 3, jadi ini 3P dan 2P, karena sama-sama P kotaknya sama 3. Jadi jumlah kotak ditentukan oleh subkulit atau S, P, D, huruf ini angka, iya benar, huruf ya. Nah, untuk yang 3P elektronnya ada 6. 4SS berarti kotaknya 1, elektronnya ada 1 saja. Lalu ke 3D ada 5 kotak. Nah, ini diisinya jangan lupa satu-satu dulu, jadi nanti kelihatan mana yang sudah berpasangan dan mana yang belum. Oke, kelihatan ya, yang belum berpasangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron yang belum berpasangan, jadi ampere elektronnya ada 6. Jawabannya yang D. Untuk yang ketujuh, the atomic number of sulfur, yang nomor atomnya itu 16. The electron configuration of S-sumin ion is, jadi ada ion sulfur muatannya negatif 2. Nanti seperti apa konfigurasinya? Nah, karena ini ion, berarti jangan lupa bahwa jumlah elektronnya akan berubah, tidak sesuai. Kalau ini atomic numbernya itu 16, elektronnya nanti tidak lagi 16 karena dia muatannya 2 minus. Kalau muatannya 2 min, berarti elektronnya kemasukan elektron itu muatannya negatif, masuk ke atom, membuat atomnya itu jadi ikut negatif, jadi ion. Nah, S2 min berarti ini kemasukan 2 elektron. Yang awalnya elektronnya di sini 16, berarti ditambahin 2. Elektronnya jadi 18 nanti. Jadi kalau konfigurasinya sulfur yang 16 elektron itu diisi sampai di 3P4 yang jumlahnya 16 ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4, ini totalnya adalah 16. S2 minusnya kita tambahin 2 elektron karena dia menangkap 2 elektron, sehingga konfigurasi elektron untuk S2 minus itu tinggal P-nya ini kan masih 4, kita tambahin 2 nanti menjadi 6. Nah, P itu kan maksimal elektronnya 6, jadi masih bisa kita maksimalkan. Kita tambahin langsung di sini, bukan 3P terus kita tambahin 4S gitu, karena 3P-nya belum penuh, ini dipenuhin dulu. Jadi setelah 3S2, 3P-nya berubah menjadi 6 karena ketambahan 2 elektron dari ion S2 minusnya itu. Oke, untuk yang nomor 8, di sini ditanyakan below is an ion which electron configuration is argon 3G2. Jadi yang konfigurasinya seperti ini tuh yang mana? Oke, kita cek ya satu-satu yang nanti konfigurasinya berakhir di 3G2. Kita mulai dari yang poin A, tadi ada scandium plus. Kalau plus berarti melepas 1 elektron. Plus itu melepas, ion menangkap. Atom scandiumnya dulu itu memiliki 21 elektron, bisa disingkat dengan AR. Setelah AR langsung ke 4S. AR ini 18, supaya 21 berarti kita tambahkan 3 elektron lagi, jadi sampai 3G1. Nah, si SC plusnya berarti tinggal kita buang 1 elektronnya. Yang dibuang adalah yang di kulit terluar, yang posisinya itu di luar secara bentuk atomnya ya.
Kalau di tulisannya ini yang paling luar 3C, tetapi antara 4S dan 3C posisinya di dalam atom itu lebih di luar yang 4S karena ini kulit keempat. Jadi yang dibuang yang di sini dulu. Dibuang berapa? Sc plus, berarti plus 1 saja. Dibuang 1. Jadi kalau nggak ada angkanya itu artinya dibuangnya 1. Awalnya 2 tinggal 1. Kemudian untuk yang vanadium yang nomor atomnya 23, kita tuliskan dulu atom netralnya yang sejumlah 23 sampai 3C3 ya ini ya. Nah, setelah itu baru kita buang 2. Saat membuang 2, jangan lupa yang dibuang itu yang di kulit terluar, yaitu 4S. Nah, ini pangkatnya pas sekali, ada 2, berarti habis. Tidak perlu kita tuliskan lagi, jadi tinggal 3C3. Terus untuk yang C, vanadiumnya yang netral sudah di sini ya. Yang 13 berarti tinggal dibuang 3. 2-nya dari kulit keempat dulu, baru nanti yang 3C. Jadi di sini 4S-nya sudah hilang, 3C-nya tinggal 2. Nah, sudah ketemu nih jawabannya yang C. Untuk yang selanjutnya nanti bisa dicoba juga untuk yang titanium plus 3 ditulis dulu atom titaniumnya yang jumlah elektronnya itu ada 22, disingkat dengan AR, ini 18 tambah 2 jadinya 22. Kalau TI nya 13 berarti dibuang 3 dari 4S dulu, jangan lupa yang di kulit lebih besar. Ini punya 2, habis, kurangi 1 lagi karena harus dibuang 3, jadi 3D-nya tinggal 1. Ini dibuang 4 yang sekarang. Nah, berarti yang ini tadi kalau dibuang 3 sisanya segini, buang 1 lagi, habis dong, tinggal AR saja. Nah, konfigurasikan tidak boleh seperti ini cuma singkatannya saja. Jadi kita ubah menjadi Me 3S2 3P6. Jadi tadi sampai AR sampai jumlahnya 18, setelah Ne 3S2 terus naik ke 3P6. Sini. Jadi jawabannya tadi yang C ya, yang sesuai AR 3C2. Oke, yang sekarang nomor 9. The number of orbitals in chromium atom is, jumlah orbital tadi itu yang kotaknya ada berapa ya? Chromium itu nomor atomnya 24. Kalau dibuat konfigurasinya sampai 24 itu seperti ini. Kalian bisa cek lagi urutannya. Nah, jangan lupa kalau ada 3C pangkat 4 ini termasuk pengecualian ya. Jadi C pangkat 4 itu tidak ada di alam, ini tidak mengikuti kaidah penulisan sehingga harus diubah menjadi 3C5 dengan mengambil 1 di 4S. Jadi kalau nanti ketemu 3C pangkat 4, elektronnya itu dibuat setengah penuh, dibuat 5. Jadinya seperti ini. Nah, ini terus digambar, terus dihitung orbitalnya ada berapa atau kotaknya ada berapa. Ini ada 1, 2, hitung 3 ya. Jadi ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orbital atau 15 kotak. Jawabannya yang E.